Pernahkah kalian berpikir, mengapa negara-negara di ASEAN saling bekerja sama satu dengan yang lain? Dan apa saja bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara di ASEAN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Muhammad Oni Oktavianto, guru IPS di SMP Negeri 2 Saguling. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi antar negara ASEAN. Dilihat dari faktor pendorong dan penghambat kerjasamanya, dan bentuk-bentuk kerjasamanya. Silakan menyaksikan. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan yang pertama, kalian mampu menjelaskan faktor pendorong terbentuknya kerjasama antar negara di ASEAN. Dan yang kedua, kalian dapat menjelaskan faktor penghambat terbentuknya kerjasama antar negara di ASEAN. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan bentuk kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial, ekonomi, politik, keamanan, budaya, dan pendidikan. Apa saja faktor-faktor pendorong terbentuknya kerjasama antar negara di ASEAN? Faktor pendorong kerjasama. 1. Persamaan sumber daya alam. Adanya persamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama dengan membentuk organisasi OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. 2. Perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan sumber daya alam di tiap negara akan mendorong terjadinya kerjasama karena setiap negara harus memenuhi kebutuhan rakyatnya. Contohnya, Indonesia mengimpor beras dari Thailand dan Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. 3. Adanya persamaan letak geografis. Karena persamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Apa saja faktor-faktor penghambat terbentuknya kerjasama antar negara di ASEAN? Faktor penghambat kerjasama. 1. Perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi dapat menghambat kerjasama antar negara di ASEAN. Namun, faktanya, saat ini hampir tidak ada negara yang menutup diri dari kerjasama antar negara di ASEAN. Kedua, konflik dan peperangan. Kondisi politik dan keamanan suatu negara tidaklah sama. Ada yang kondisinya stabil, tetapi ada juga yang sedang goyah akibat konflik di dalam negeri atau peperangan. Kondisi ini akan menghambat kerjasama antar negara di ASEAN. 3. Kebijakan protektif. Suatu negara dapat menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. 4. Perbedaan kepentingan tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini akan menghambat kerjasama yang harmonis. Lalu, apa saja bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN? Bentuk-bentuk kerjasama. 1. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara untuk terus mengelola negara. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi ASEAN antara lain 1. Pemusatan promosi ASEAN. 2. Penyimpanan ketersediaan pangan. 3. Meningkatkan proyek industri. 4. Pembukaan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau disingkat dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Dan kelima adalah membentuk koperasi yang diberi nama ACO atau ASEAN Cooperative Organization.
AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang mengizinkan setiap warga negara dari ASEAN untuk secara bebas masuk ke negara lain yang tergabung dalam ASEAN. Dalam hal ini, warga negara tersebut dapat melakukan persaingan dari segi ilmu pengetahuan maupun tenaga dan secara bebas dapat mencari pekerjaan. 2. Bentuk kerjasama di bidang sosial. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Kegiatannya antara lain bidang pembangunan ASEAN. Kemudian ada penyelenggaraan Festival Film ASEAN. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau disebut ASEAN Tourism Agreement atau disingkat ATA, dan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Pesta Olahraga Asia Tenggara, Southeast Asian Games atau biasa disingkat SEA Games, adalah ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun dan melibatkan 11 negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, cerdas, dan mampu menjadi penerus bagi negara asalnya. Dengan adanya pendidikan yang baik, tentu akan mencetak generasi penerus yang berkualitas baik untuk memperbaiki sistem suatu negara. Kegiatannya antara lain ASEAN Council of Teachers Convention atau disingkat ACT, adalah perkumpulan organisasi guru di kawasan Asia Tenggara. Lalu ada penawaran beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar antara negara-negara ASEAN untuk memperoleh pengalaman beserta ilmu pengetahuan yang diperoleh dari negara lain. ASEAN Council of Teachers atau ACT adalah perkumpulan organisasi guru di kawasan Asia Tenggara. Berdirinya ACT diprakarsai oleh Indonesia
di tahun 1978 melalui organisasi guru PGRI pada masa kepemimpinan Ketua Umum PB PGRI Basyuni Surya Miharja. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, klik tombol like. Untuk mendapatkan update video terbaru, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.